Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Ibu Tri Nadiratul Roifah ME selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Yeni Kartikawati MSI selaku dosen pembimbing 2, dan tak lupa juga yang saya hormati kepada kedua orang tua saya dan juga suami saya yang selalu mensupport saya hingga berada di titik ini berkat doa dan kasih sayang beliau kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Faizah, NIM 211207520117 dari program studi S1 Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Fundamental Kelayakan Investasi Harga Saham pada PT Bank Syariah Indonesia setelah merger pada periode 2021 sampai 2024. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan, yakni yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kajian teori, yang keenam kerangka konseptual, yang ketujuh hipotesis, yang kedelapan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Yang pertama adalah latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh investasi saham saat ini telah menjadi pilihan strategis bagi para investor dalam mengelola keuangannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam konteks ekonomi modern, saham mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan likuiditas pasar modal dan pembiayaan korporasi. Pasar modal syariah di Indonesia ini sangat mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh adanya mayoritas penduduk muslim yang lebih memilih instrumen keuangan sesuai syariah. Nah, dengan adanya merger ketiga bank syariah milik negara ini menjadi satu, yakni BSI pada Februari 2021, merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor keuangan syariah. Dengan adanya keberhasilan merger ini tidak hanya diukur dari efisiensi operasionalnya, tetapi juga dari respon pasar terhadap performa saham BSI. Nah, analisis fundamental ini termasuk rasio keuangan seperti PER, PBV, dan DER, itu semua sangat relevan untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada BSI. Dan periode 2021 hingga 2024 ini menjadi masa yang krusial bagi BSI dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal dengan performa saham sebagai indikator keberhasilan strategi merger. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam studi sebelumnya dan juga memberikan wawasan baru bagi regulator dan investor serta dapat menganalisis bagaimana merger berpengaruh terhadap kinerja saham dari perspektif fundamental. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yang pertama, bagaimana kelayakan investasi saham di PT Bank Syariah Indonesia pasca merger pada periode 2021 hingga 2024 berdasarkan analisis fundamental rasio keuangan seperti PER, PBV, dan DER. Yang kedua, bagaimana perkembangan harga saham PT Bank Syariah Indonesia di pasar modal selama periode pasca merger dan sejauh mana fluktuasi harga saham mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, sejauh mana merger ketiga bank syariah ini dapat menciptakan nilai tambah bagi para investor dan meningkatkan daya tarik saham PT Bank Syariah Indonesia di pasar modal. Dan yang keempat, faktor eksternal apa saja seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi performa saham di PT Bank Syariah Indonesia selama periode pasca merger. Dan yang kelima, apa implikasi hasil analisis fundamental terhadap pengambilan keputusan investasi pada saham PT Bank Syariah Indonesia baik bagi investor individu maupun institusional.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kelayakan investasi, yang kedua, mengevaluasi performa harga saham di PT Bank Syariah Indonesia, yang ketiga, menilai dampak merger, yang keempat, menganalisis faktor eksternal, dan yang kelima, memberikan implikasi praktis dari hasil analisis fundamental untuk mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, kontribusi akademik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada bidang yang sama. Yang kedua, panduan bagi investor. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi para investor individu maupun institusi dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, rekomendasi untuk regulator. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi para regulator dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah dan pasar modal di Indonesia. Yang keempat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi yang berbasis nilai dan pemahaman tentang instrumen keuangan syariah. Dan yang kelima, evaluasi strategi perusahaan. Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan evaluasi terhadap strategi merger yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia. Dan yang keenam, analisis terhadap dinamika pasar. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang dinamika pasar modal syariah pasca merger yang dapat menjadi acuan bagi pelaku industri dalam memahami tantangan dan peluang di pasar yang terus berkembang pada saat ini. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama yakni pengertian merger. Merger adalah suatu proses di mana dua atau lebih perusahaan sepakat untuk bergabung menjadi satu entitas baru. Nah, proses ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing di industri. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, merger didefinisikan sebagai penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu perusahaan baru, yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang bergabung tidak lagi berdiri sendiri. Sebagai contoh, merger antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu, yakni Bank Syariah Indonesia atau bisa disingkat dengan BSI, yang mana bertujuan untuk menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki modal kuat dan dapat lebih baik dalam mendukung industri halal. Selanjutnya, teori kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan bank dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan kesehatan dan efisiensi operasionalnya. Nah, beberapa rasio yang umum digunakan itu yakni yang pertama ada PER, Price to Earning Ratio, merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi rasio PER ini, semakin tinggi juga pertumbuhan laba yang diharapkan oleh investor. Yang kedua ada Price to Book Value atau PBV, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV ini digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. PBV rendah seringkali dijadikan indikator mencari saham yang murah atau under value. Yang ketiga, Debt to Equity Ratio atau DER, adalah rasio untuk melihat berapa besar utang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini menganalisis tentang kelayakan investasi harga saham dengan analisis fundamental pada PT Bank Syariah Indonesia setelah merger periode 2021 hingga 2024, yang mana dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yakni ada PER, PBV, dan DER, sedangkan variabel dependennya yaitu harga saham. Nah, selanjutnya hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis yang digunakan atau diajukan sebagai berikut. H0 yakni PER, tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Bank Syariah Indonesia. H1 PER juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham di PT Bank Syariah Indonesia. H0 PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Bank Syariah Indonesia. H2
Price to book value atau PBV berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bank Syariah Indonesia. H0 DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Bank Syariah Indonesia. H3 DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Bank Syariah Indonesia. Nah, hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah merger yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ini dapat meningkatkan kinerja keuangan setelah penggabungan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan analitis. Pendekatan deskriptif. Pendekatan ini akan memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. Pendekatan analitis. Melalui analisis ini, peneliti akan menguji hipotesis yang diajukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari merger terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah yang terdaftar di OJK di Indonesia dan telah melakukan merger dalam periode tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah Bank Syariah yang merger di tahun 2021 dan seterusnya. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini antara lain Bank Syariah yang telah melakukan merger dan Bank Syariah yang memiliki data kinerja keuangan yang lengkap selama 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah merger. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti akan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, yakni yang pertama dari laporan tahunan bank, yakni data keuangan yang sudah terperinci termasuk laba rugi dan neraca, yang akan diambil dari laporan tahunan Bank Syariah yang terlibat dalam merger. Yang kedua dari data OJK, terkait regulasi, statistik, dan informasi lain yang mengenai industri perbankan syariah di Indonesia. Dan selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, data yang sudah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif. Yang kedua, analisis rasio keuangan, yakni peneliti akan menghitung rasio-rasio keuangan seperti PER, PBV, dan DER. Yang ketiga, uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, peneliti akan menggunakan analisis regresi. Dan yang keempat, menggunakan software statistik. Analisis data yang akan dilakukan akan menggunakan software statistik seperti SPSS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.